Tentang kelas selama 25 hari gitu dan hasilnya spektakuler, bisa ngedapetin rezeki dari arah yang nggak diduga-duga datangnya, totalnya 30 miliar. Dan itu berulang-ulang seperti itu. Ya, Rata-rata naiknya 10 kali lipat gitu. ya dari yang diinvestasikan. Oke, nah aku pengen coba gali gitu. Apa sih yang diajarkan? Spill sedikit aja yang diajarkan, gitu, supaya teman-teman tuh punya pandangan gitu sebelum sebelum nanti terjun langsung ikut kelasnya Mas Kalau Anda Faiz. semakin nervous dengan kapan saya dapat uangnya, untungnya apa buat saya, alam semesta nggak suka sama Anda. Kamu egois, nggak dikasih nanti. Tapi kalau watak dasar Anda itu adalah memberi, alam semesta seneng, semesta mendukung, Tuhan merestui. Kan gitu. Nah, itu harus sampai di level core being, Mas. Nggak cuma sekedar, oh ya saya paham, saya sering ngerti pengajian, oh ya Heeh. sudah ngerti Pak saya. Kalau gitu aja, kenapa nggak berubah nasib Anda? Asal kemudian tindakannya berubah, habitnya udah berubah, kan melahirkan karakter yang baru juga, nasib Ya. berubah ya nggak sih Mas Faiz kira-kira? Nah, itu ada rumus Mas, namanya B kali Do sama dengan H. Iya, 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 iya. Lah, Do itu kecil, B harus besar. Makanya rumus saya B-nya itu harus kuadrat. Karena kalau Do-nya besar, B-nya kecil, sama misalnya action-nya gede, Mm-mm. tapi B Anda itu kecil, susah payah Mas. Tappingnya gampang, tapi tiga ini yang penting Anda lakukan supaya tappingnya powerful. Yang pertama adalah the sincerity of the prayer. Seberapa tulus, ikhlas Anda dalam. Oke, nah Mas Faiz tadi kan sudah di-spill sedikit gitu ya tentang kelas selama 25 hari gitu dan hasilnya spektakuler, bisa ngedapetin rezeki dari arah yang nggak diduga-duga datangnya, totalnya 30 miliar. Dan itu berulang-ulang seperti itu. Ya, Rata-rata naiknya 10 kali lipat gitu. ya dari yang diinvestasikan. Oke, nah aku pengen coba gali gitu. Apa sih yang diajarkan? Spill sedikit aja yang diajarkan, gitu, supaya teman-teman tuh punya pandangan gitu sebelum sebelum nanti terjun langsung ikut kelasnya Mas Ya. Faiz. Gimana Mas? Jadi saya mengajarkan itu ada 7 prinsip sebenarnya Oke. untuk apa exponential abundance. Mm-mm. Prinsip pertama ini yang paling dasar Mas. Ya. Kita harus menyadari bahwa kita ini bukan makhluk materi yang punya pengalaman spiritual, bukan makhluk fisik, makhluk duniawi yang punya pengalaman spiritual. Tapi kita ini hakikatnya makhluk surgawi, Makhluk makhluk surgawi. spiritual yang punya pengalaman duniawi. Karena rumah awal kita ini bukan di dunia tapi di surga. Mm-mm. Jadi at the essence of our being itu abundance, Mas. Mm. Mm-mm. Banyak orang kayak gitu. Iya, iya. Ini kayaknya common sense, Mas ya, tapi not common practice. Mm-mm. Kenapa orang jadi nggak punya uang banyak, nggak berkelimpahan? Karena kesadaran dia itu bukan kesadaran yang abundance, tapi Mm-mm. scarcity mentality. Bahwa Kurangan ya. semua serba kekurangan, bahwa Ah. tidak ada cukup buat semua orang. Gitu. Padahal kita ini awalnya terlahir di surga. Mm-mm. Bapak kita dari surga gitu loh. Mm-mm. Kita cuma sementara kepleset di dunia. Mm-mm. Nah, kalau saya bilang, dan itu kalau dalam teman-teman yang muslim ya, itu Mm-mm. dalilnya sangat jelas. Mm-mm. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Mm-mm. Aku ciptakan manusia sebaik-baik ciptaanku. Mm-mm. Masterpiece ciptaannya Allah itu manusia. Ya. Malaikat aja disuruh sujud. Kita kan pengen punya kesaktian kayak malaikat. Tapi malaikat suruh sujud sama manusia. Yang nggak mau sujud diusir dari surga. Lah, kita perlu bangun kesadaran kayak gitu, Mas. Lah, di training itu langkah pertamanya adalah diinstal itu. Nggak cuma sekedar dipahami. Karena kalau dipahami, orang sudah ngerti, udah banyak yang baca ayat itu. Iya kan? Ketika Tuhan pamer di depan para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Malaikat, aku akan jadikan pemimpin di muka bumi. Itu malaikat nggak pernah protes. Sekali-kali itu Mas protes, Mas. Hmm. Qalu ataj'alu fiha mayusidu biha wa yasfikud dima. Kenapa ya Tuhan kau jadikan makhluk yang hanya akan menumpahkan darah satu sama lain? Buat kerusakan gitu ya. Itu prediksi malaikat bener, Mas. Nggak salah malaikat tuh. Dari zaman Nabi Adam sampai sekarang Brian Adam yang lain. Itu tiap hari ada pertumpahan darah. Tapi kita dibelain sama Tuhan tuh. Diam kamu semua, aku lebih tahu dibanding kamu semua. Ayo sujud semua. Hormat. Yang nggak hormat diusir. Oke. Nah, langkah pertamanya, Anda harus perlu install ke dalam bawah sadar Anda. In your core being. That kind of awareness. Bahwa saya ini adalah sebaik-baik makhluk ciptaan Tuhan. Tidak untuk sombong, tapi untuk bersyukur.
bahwa saya sedang memimpin di muka bumi. Kok sampai ada di muka bumi kok ngelukro kayak anduk basah, itu kan mengecewakan pencipta. Iya, iya, iya. Nah, itu ada latihan-latihannya, Mas. Supaya kita punya apa namanya spiritual awareness seperti itu. Itu level pertama. Nanti langkah kedua harus menyadari misi hidupnya. Nah, itu yang saya temukan ketika saya sakit tadi itu. Arahkan apapun yang Anda usahakan. Anda mau jadi tukang parkir, Anda mau jadi presiden, jadi bupati, wali kota, atau marbot masjid. Semua peran itu arahkan untuk 3. 1, bagaimana supaya lebih cintai sama Tuhan. Yang kedua, gimana ngasih manfaat sebesar-besarnya ke sebanyak mungkin orang. Yang ketiga, mengoptimalkan potensi diri. Perbaiki itu menerus logos. So, langkah kedua, find your unique way to logos joyfully. Temukan cara unik Anda masing-masing, di peran Anda masing-masing untuk logos. Untuk bagaimana apapun peran Anda ini, Anda bisa dicintai Tuhan, Anda ngasih manfaat buat orang banyak, Anda optimal potensi diri Anda dengan memperbaiki diri terus menerus. Sampai mati. Gitu. Lah kalau udah begitu, Mas, nanti mestakung. Semesta mendukung. Semesta mendukung. Kenapa? Karena watak utama semesta ini adalah patuh pada Tuhan dan berkontribusi. Matahari itu kan menyinari bumi, nggak minta balasan. Katanya Maulana Rumi, if you want to learn about unconditional love, learn from the sun. Kalau mau belajar tentang mencintai tanpa syarat, belajar dari matahari. After those 1,000 years, the sun never say to the earth, you owe me. Setelah ribuan tahun memberikan sinarnya pada bumi, matahari nggak pernah nagih, kamu utang sama saya. Nggak pernah nagih. See this kind of love. It's give life to the whole universe. Lihatlah cinta yang semacam ini memberikan kehidupan untuk alam semesta. Belajar untuk blessing others. Belajar punya jiwa memberi. Tidak harus minta balasan. Bumi menerima kasih dari matahari dengan cara apa? Pay it forward. Dia nggak bisa balas matahari. Dia berikan pada siapa? Pada semua yang tinggal di dalamnya. Dia sediakan dirinya untuk diinjak-injak oleh manusia, oleh hewan, untuk tumbuhan tumbuh. Dan akhirnya apa? Ngasih kehidupan bumi ke tumbuhan, hewan, manusia. Tumbuhan bagaimana? Dia berikan dirinya untuk dimakan sama manusia, hewan. Semua ingin memberi. Itu watak dasar alam itu memberi. That's why they become abundance. Nah itu langkah keduanya itu, Mas. Apapun niat Anda mau bikin uang 5 miliar misalnya, boleh. Tapi tidak untuk mengenyangkan perut Anda sendiri. Harus dalam rangka supaya saya bisa berkontribusi lebih besar. Mas Hendra bikin channel gini, saya yakin niatnya ngasih manfaat buat orang banyak. Uang pasti datang. Kan gitu. Kita ngasih training-training kayak gini, udah tenang teman-teman. Kalau Anda semakin nervous dengan kapan saya dapat uangnya, untungnya apa buat saya, alam semesta nggak suka sama Anda. Kamu egois, nggak dikasih nanti. Tapi kalau watak dasar Anda itu adalah memberi, alam semesta seneng, semesta mendukung, Tuhan merestui. Kan gitu. Nah itu harus sampai di level core being, Mas. Nggak cuma sekedar, oh ya saya paham, saya sering ngerti pengajian, oh ya sudah ngerti Pak saya. Kalau gitu aja kenapa nggak berubah nasib Anda? Kalau belum berubah berarti itu masih di pikiran, belum sampai ke core being. Bawah sadar. Di bawah sadar sampai watak-watuk wahing Anda begitu. Oke, paham. Apa itu watak-watuk wahing itu, Mas? Udah mendarah daging ya. Oke. Ya, itu kedua. Ini kok saya teruskan jadi panjang. Iya, keren itu Mas Faiz. Bagus itu Mas Faiz. Iya, ada 7 total. Itu spill-nya 2 dulu. Oke. Nanti baru lainnya teknis, Mas. Cara afirmasi. Banyak orang keliru, ada riset mengatakan bahwa afirmasi itu kalau bentuknya statement nggak efektif. Harus dalam bentuk pertanyaan. Saya punya jurnalnya itu, Mas. Jual psikologi. Kalau Anda bilang, saya kaya. Ada sebelah kecil di sini. Masa sih? Saya hebat. Walah, kamu sering kalah gitu kan gitu. Ada suara kecil yang jadi setannya gitu. Kenapa? Kan dalam bentuk pertanyaan. Itu diganti pernyataan. Diganti dengan pertanyaan. Nah itu kayak gitu-gitu lah. Ada cara afirmasi yang bagus bagaimana. Cara berdoa yang benar bagaimana. Terus juga actionnya bagaimana. Jadi nanti akan kita cari abundance action, abundance mind, abundance heart, abundance soul, abundance mind, heart, soul, action. Nah, itu makanya butuh waktu kira-kira 1 bulan. Tapi sebenarnya apapun tekniknya, kalau dipikir-pikir sih muaranya tetap asal kemudian tindakannya berubah, habitnya udah berubah,
melahirkan karakter yang baru juga. Nasib berubah ya nggak sih Mas Faiz kira-kira? Nah, itu ada rumus Mas, namanya B kali do sama dengan H. Iya, 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 iya. Lah, do itu kecil, B harus besar. Makanya rumus saya B-nya itu harus kuadrat. Karena kalau do-nya besar, B-nya kecil, sama misalnya action-nya gede, tapi B-nya itu kecil, susah payah Mas. Ibaratnya saya ngungkit pakai kayu Mas. Oke. B saya itu kayu, ngungkit. Ya bisa sih ngungkit, lumayan. Tapi kalau ini traktor Mas, sama nggak perlu tenaga terlalu berat, nggak perlu keringetan, tinggal dipencet, batu gede bisa pindah. Nah, jadikan diri kita traktor, jangan kayu. Sama-sama do. Jadi do harus ada, penting. Tapi do itu kecil. Yang harus gede itu B-nya. B-nya itu apa? Mind, heart, soul, and spirit. Makanya kita bikin ada memang abundance action-nya ada. Tapi juga harus ada abundance mind, abundance heart, abundance soul, abundance spirit. Tapi yang paling powerful adalah ketika kemudian kita sadar bahwa bahan bakumu itu sebenarnya apa gitu ya kira-kira ya. Yes. Iya Mas. Iya. Iya, 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 iya. Ya, Bener sih. karena kalau itu terjadi akan ada namanya effortless manifestation. Effortless manifestation, iya, iya. Jadi itu terjadi kayak kun fayakun. Jadi usaha. Itu nggak mengingkari hukum alam gitu, Mas Faiz? Itu hukum alam. Itu justru hukum alam. Loh iya, kun fayakun itu hukum alam. Oh. Jadi makanya kalau B-nya udah sebegitu besar, sama cuma nempel tombol, traktor bergerak. Karena B-nya besar, itu namanya kun fayakun. Keren. Tapi kalau sama B-nya kecil, cuma kayu. Iya, iya. Ini Mas. Ya do sih, tapi ya berat. Mantap ini. Iya, Iya, Mas. iya, Nah, iya. gedein B-nya, nanti duanya cukup kecil aja. Kalau B-nya kecil, do-nya Anda susah payah. Paling ngaruh-ngaruhan. Tadinya ketika B-nya masih kecil tuh basisnya kekurangan, tapi ketika B-nya udah besar basisnya keberlimpahan gitu ya kira-kira ya. Iya. Ya, Keren ini. makanya di tangan Nabi Musa ya, coba lempar tongkat aja, lautnya terbelah. Gitu. Coba kalau sampean bukan Nabi Musa, mau nguras laut sampean. Tapi mungkin disuruh ngulangi lagi belum terbelah lagi gitu. Belum ada. Oke. Aduh, keren sih. Coba sih Mas Faiz, gimana sih mungkin ini ya yang bisa dipraktekin teman-teman di rumah yang lagi mentalnya tuh pokoknya aduh, mentalnya mental miskin banget gitu. Pakai Latihan awalnya. Kalau yang di tapping itu bisa nggak kira-kira? Bisa, Heeh. bisa. Itu ada kata-katanya nggak sih Mas Faiz? Ada. Jadi gini, save itu 20% tapping. Heeh. Ya, 20% tapping. tapping. Kenapa? Tapping kan gampang, cuman Iya. mana nggak usah lihat saya, Anda cari di YouTube cara tapping. Heeh. Save, udah ada banyak video. Saya pernah ngajar di 13 kota Mas, di Amerika sama Kanada. Keliling 40 hari saya dari Las Vegas ke Toronto, ke New York, ke Washington DC, Ohio. Direkam semua sama orangnya. Iya. Di YouTube. Jadi Anda mau tahu cara tapping, lihat itu aja. Nggak usah saya ajari. Iya. Tapi cuma 20%. Karena itu. Yang 80% itu B, apa? Setelan hati Anda. Yang bagian paling susah, kenapa butuh waktu 2 hari, adalah nyetel hati Anda, supaya B-nya gede, supaya S-nya gede, spiritualnya. Tapping ini kan EFT. Iya, Mas. Ada yang tanya, Pak, bedanya apa? Saya udah bicara EFT. Bedanya EFT dengan SAFE apa? Ya, kalau SAFE ada S-nya. Spiritual. Iya. Lo bedanya apa S dengan lo? Kalau ada S-nya lebih seger. SPE, ya. S. S dong, dia lebih seger. Ya, karena bagi kami, tapping 20%. Ini oke, ini menetralisir disruption of body energy system. Oke, itu teori-teori akupunktur dan lain-lain. Tapi yang paling penting yang buat mengundang kesembuhan itu adalah setelan hati Anda. Nah, pertanyaan sekarang adalah kondisi hati yang seperti apa yang itu mengundang kesembuhan. Itulah, mungkin saya kasih sebuah riset dulu dari namanya Dr. Larry Dossey. Itu dia meneliti tentang doa. Doa seperti apa sih yang powerful gitu. Tapi sebelumnya dia punya cerita begini. Dia ini seorang dokter ahli bedah kanker awalnya. Tapi banyak pasiennya habis dioperasi malah meninggal dunia. Yang meninggal parah ya. Akhirnya dia frustasi, dia balik ke laboratorium, balik ke perpustakaan, ada nggak cara lain selain dioperasi. Akhirnya dia menemukan bahwa doa dan spiritualitas bisa punya efek penyembuhan
lebih besar atau minimal sama dibanding operasi bedah dan obat-obatan. Ini yang ngomong bukan dokter, Mas. Ini bukan apa ahli supernatural, bukan dokter. Iya. Nah, dia lakukan penelitian. Di penelitian dia misalnya di Korea Selatan, dia sekumpulan orang-orang yang ingin punya anak, nggak bisa punya anak. Oke. Itu kondisinya sama persis, kemudian dibagi dua. Kelompok pertama ini kelompok eksperimen, ini kelompok pembanding. Kalau pembandingnya dibiarin, kelompok eksperimennya didoakan, Mas. Setelah didoakan hanya 3 bulan, kelompok yang didoakan ini separuhnya punya anak. Lalu di San Francisco General Hospital, di San Francisco Hospital, itu ada 350 orang yang sakit jantung. Kondisinya sama persis, ya mirip-mirip lah ya. Obatnya sama, kondisinya sama, cuman di random, dibagi dua, lalu ada satu kelompok ini didoakan di tempat-tempat ibadah. Yang didoakan ini sembuh lebih cepat, perlu obat lebih sedikit, tingkat komplikasi lebih rendah, tingkat kematian sepertiga dari yang tidak didoakan. Lah dia punya 500 penelitian tentang doa kayak gini. Akhirnya dia bikin buku judulnya The Healing Words, kata-kata yang menyembuhkan. Gara-gara buku ini, ada 80 fakultas kedokteran di Amerika ngajarkan mata kuliah baru, Mas. Judulnya The Role of Prayer and Religiosity, Spirituality in Medicine. Peran doa dan spiritualitas pada ilmu penyembuhan. Artinya doa itu secara ilmiah terbukti menyembuhkan. Simpelnya begitu ya. Nah, kemudian dia diwawancari oleh Oprah Winfrey. Dok, doa seperti apa yang powerful? Apa semua doa equal? Oh enggak, tidak semua doa itu equal, enggak sama. Terus apa doa yang powerful? Ada 3 jadinya. Nah, 3 ini teman-teman yang mau saya sampaikan pada Anda, tappingnya gampang, tapi 3 ini yang penting Anda lakukan supaya tappingnya powerful. Yang pertama adalah the sincerity of the prayer. Seberapa tulus, ikhlas Anda dalam berdoa. Jadi semakin Anda itu ikhlas dalam arti satu menerima kondisi Anda. Yang kedua, ikhlas dalam arti tanpa pamrih ketika mendoakan orang lain. Ada namanya intercessory prayer, itu mendoakan orang lain. Itu paling powerful kalau kita nggak punya kepentingan sama orang itu. Oh, betul banget. Ya, habis doa, Iya. Kamu saya doakan loh. Itu mah nggak powerful. Tapi nyata sih soal itu. Kayak gitu. Gimana, Mas? Enggak, nyatanya karena aku dulu sama guruku Hendra tak kasih ya, ini nih. Tapi mungkin dia pasang belief dulu kan ke aku. Ini hanya kamu baca di sini aja, di tempat ini aja, tapi nggak boleh kamu gunakan untuk doain dirimu sendiri, khusus doain orang lain gitu. Dan aku praktek bertahun-tahun semuanya terjadi gitu. Nah, ya kan, Mas? Iya, itu hanya belief. Itu ternyata dibuktikan secara ilmiah, Mas. Oke. Sama dia. Tapi dia bilang gini, sebelumnya ada banyak kesalahpahaman tentang doa ini. 1, jumlah orang mendoakan ngaruh nggak? Kata beliau nggak ngaruh. Nggak ngaruh. Banyak atau sedikit nggak begitu ngaruh. Ini penelitian kami loh ya. Terserah orang mau ngomong apa tentang keyakinan mereka, tapi di penelitian kami, Anda 1 orang atau banyak mendoakan nggak ngaruh. Yang pengaruh itu adalah 3 hal ini. Yang satu sudah saya sebut tadi ya. Ketulusan. Nah, ketulusan. Cuman jumlah orang itu jadi ngaruh karena apa? Karena probability aja. Semakin banyak mendoakan, kemungkinan lebih gede. Ada orang-orang yang memenuhi 3 syarat ini. Iya. Itu satu. Yang kedua, doa itu makin spesifik, makin bagus nggak? Karena cukup berdoa, berikan saya kebahagiaan Tuhan, atau saya butuh uang 5 miliar, atau 50 juta besok ya Tuhan. Itu lebih bagus mana? Lebih bagus yang spesifik. Kata dia nggak ngaruh juga. Nggak ngaruh. Nggak ngaruh. Terserah, Anda mau spesifik, mau abstrak, mau banyak, mau sedikit, terserah. Yang penting dia bilang adalah humble prayer. Humble prayer. Doa Anda itu harus diakhiri dengan begini, ya Tuhan, saya ini butuh uang 50 juta sebulan lagi. Tapi ya Allah, Engkau yang paling tahu apa yang paling baik buat saya. Jadi biar yang terbaik menurutmu yang terbaik saya. Jadi Anda mau sebut di dunia hasanah, fil akhirati hasanah, sangat umum. Atau benar-benar 50 juta, 5 hari lagi. Terserah Anda. Kalau aku dulu, Mas Faiz, hampir 11 tahun tuh tak ulang-ulang, ya Allah, berikan aku masa depan yang terbaik menurutmu. Itu aja tak ulang 11 tahun gitu. Iya, ya kan? Jadi Anda akan malah dikasih beyond your imagination. Jauh melebihi yang pernah Anda bayangkan. Keren banget nih teman-teman. 1, ketulusan, yang kedua humble prayer tadi ya. Humble itu 3 ini, Mas.
Jadi humble hanya untuk meluruskan dua kesalahpahaman. Heeh. Dua kesalahpahamannya adalah satu, kalau banyak-banyak orang rame-rame berarti powerful. Enggak, Oke. Iya, bukan iya. ramenya, tapi memenuhi syarat nggak tiga ini. Yang kedua, bukan spesifik atau Mm-mm. general, tapi Iya. harus humble. Nah, terus yang tiga ini apa gitu? Yang Apa tuh, pertama Mas? kan apa tadi? Sincerity. Yang kedua, the intensity of the prayer. Oke. Seberapa khusyuk, seberapa fokus, seberapa dalam doanya. Hmm. Jadi kalau Anda doanya sambil ini ya Ya, itu mungkin Mas Faiz kalau bahasaku selaras antara pikiran dan perasaan gitu mungkin ya ya nggak sih? sadar penuh hadir utuh kan. Wah, sadar penuh hadir utuh. Ya karena kan nggak sopan kan. Iya, Zaman iya, misalnya iya, kalau iya. ketemu sama bos bilang bos, dipanggil bos ini diajak ngomong lalu Anda sambil main HP. Iya iya bos ya paham. Ketawa Mm, 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 mm. ya paham paham bos. Sama bosnya dilempar HP mas. Kan nggak pantas. Mm. Anda berdoa sama Tuhan nggak khusyuk. Ada nggak Mas yang dibimbing sama Mas Faiz tadinya sulit dapat jodoh terus nikah gitu dalam waktu yang Gini, jangan tanyakan saya, Heeh. tanyakan alumni. Kalau saya jangan dibilang ngecap saya nanti. Iya tuh mas. Jadi teknik kami itu teman-teman bukan semacam pengobatan alternatif yang nggak teruji secara ilmiah. Mm, 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 mm. Sekedar anekdot, testimoni, nggak Iya, begitu. iya, iya. Anda cari di Google Scholars atau Google Cendekia, Spiritual Emotional Freedom Technique, lalu tambah kata kunci yang kedua, kanker misalnya, Heeh. atau darah tinggi, Ya. atau diabetes, Heeh. atau fobia, trauma. Nanti akan muncul skripsi, tesis, disertasi, Oh gitu ya. tentang ini. Ada karya ilmiahnya ya. Dan bukan saya yang meneliti, ini kampus-kampus yang meneliti. Oh, oke, oke, Kami oke, udah oke, 19 oke. tahun, Mas. Hampir 19 tahun. Jadi, yang meneliti orang-orang, bukan saya. Bagaimana untuk, apa namanya, fobia, Heeh, trauma, heeh, kencing heeh, manis. heeh. Ada kencing manis itu seru itu. Yang awalnya 390 jadi 170. Hmm, Gula hmm, darahnya hmm, turun lebih dari separuh. hmm, hmm. Termasuk yang jodoh tadi itu kalau itu nggak ada deskripsi sih. Cuman Iya. ada banyak di alumni. Iya, iya, iya. Bahkan ada ketemu di tempat training, Mas. Oh iyalah. Itu tuh sangat memungkinkan gitu ya. Ya. Tapi Satu lagi berarti tadi ya. oke. Tadi dua ya, Mas ya. Mm, Yang pertama tadi apa? Sincerity, sincerity. ketulusan Anda. Mm, Yang kedua, intensity. intensity, kekhusyuan, sepenuh hati. Yang ketiga, the love Love the of the prayer. seberapa Anda penuh cinta ke Tuhan tempat Anda berdoa dan ke orang yang Anda doakan. Semakin Anda penuh cinta, semakin powerful. Makanya doanya seorang ibu pada anaknya. Itu kayak doa Nabi pada umatnya. Oh, aduh. Kenapa? Mantap nih. Satu, sangat khusyuk kalau doa. Yang kedua, tanpa pamrih. Yang ketiga, sepenuh cinta. Kalau doanya pacar, belum tentu. Iya, doanya ibu itu wis Heeh. nggak ada yang ngalahkan, Mas. Karena ada keterikatan mungkin ya. Karena penuh cinta, Cinta tanpa nggak syarat ada, tadi mungkin ya. nggak ada pamrih. Mm, mm, mm. Selain ingin lihat anaknya bahagia. Tapi itu juga dipraktekkan ya kayak misalnya kayak Pak Ari Ginanjar gitu ya selama 2 tahun doain orang-orang yang susah gitu ya, pedagang kaki lima gitu. Ya. Oh, dan itu berimplikasi positif dalam kehidupan beliau ya, Mas Faiz ya. Iya, Mas. Kebenaran itu kan teman kaji dari sisi manapun ketemunya sama, Mas. Heeh. Anda mau dari sisi ilmiah, sains bisa Iya ketemu. sih. Sisi ilahiyah, kalau penafsirannya benar pasti ketemu. Heeh. Sisi filsafat pasti ketemu. Sisi pengalaman pribadi Anda pasti ketemu. Iya, iya. Jadi siapapun yang ngomong, kalau itu kebenaran pasti nanti ketemunya sama. Mm. Nah, ketika kemudian kita stay of awareness atau kita sadar oh bahan bakuku sebenarnya adalah ini gitu. Pasti ya Mas Faiz di dalam diri akan memancarkan oh sebenarnya aku adalah cinta itu sendiri, aku adalah keberlimpahan itu sendiri, aku adalah ketidakterhinggaan itu sendiri. Yes. Otomatis itu kemudian akan direspon sama alam semesta, dipantulkan lagi dalam realita hidup kita yang berubah gitu Mas ya. Ya, Mm, Ya. mm, 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 mm. saatnya satu Anda harus menyatakan diri Anda dulu. Nah, Sana'un fillah, baqa'un billah. waduh, Gitu kan? keren ya Mas Faiz. Jangan bilang begitu. Iya, iya, Kalau iya. Anda masih merasa diri Anda hebat, masih penting, masih ya Anda akan syarat hukum alam oke lah, tapi nggak bisa melampaui keterhinggaan. Karena Anda belum mencapai zero kan. Kalau udah fana'un fillah, kita udah hilang di hadapan Allah, nanti kita diizinkan abadi bersama Allah. Baqa'un billah. Ya gitu Mas. Dan kalau udah begitu ya sudah nggak ada nggak mungkin. With God nothing impossible. Without God nothing possible. Maka dalam saya bilang ke teman-teman, ketika Anda menterapi orang, jangan merasa bisa. Jangan pede. Diganti sama PA, percaya Allah. Bukan percaya diri. Loh, iya Mas. Karena dalam CV ini agak unik Mas. Semakin Anda merasa pede, confident, semakin nggak berhasil nanti. Semakin Anda merasa nggak bisa apa-apa, lalu Anda sudah pasrah total sama Allah, surrender gitu ya.
Malah terjadi keajaiban. Itu teman-teman udah paham. Kalau ini mestinya udah paham. Lah, menginstal gini-gini yang susah, Mas. Iya, iya, iya. Butuh waktu 2 hari. Kalau tapping-tapping nggak usah ikut training, karena ada banyak. Di YouTube udah Di YouTube banyak ada gitu ya. banyak. Tapi yang Iya sih. bedakan ini amatir atau pro itu di hatinya, bukan di sininya, di awareness-nya, di kesadarannya. Makanya S itu penting gitu ya. S-nya penting, Mas. Positive feeling Lebih aja nggak seger. cukup, positive thinking aja nggak cukup, harus ada S-nya gitu ya. Positive being. Iya, positive being. Waduh, keren banget Mas Faiz ini menghadirkan. Oh, banyak teman-teman pada suka semua dengan keilmuannya disampaikan oleh Mas Faiz ya. Oke, teman-teman, nanti di sesi ketiga kita akan kupas lebih detail jenis-jenis kelasnya Mas Faiz itu apa aja yang memungkinkan teman-teman ikuti gitu kira-kira ya, disesuaikan sama kondisi, situasi dan kondisi. Tapi so far, pokoknya very good yang disampaikan oleh Mas Faiz ya. Oh, banyak teman-teman yang mau dong Kak gitu. Ya, teman-teman, nanti kita informasikan detailnya seperti apa. Di segmen ketiga nanti kita akan breakdown lebih komprehensif lagi ya. Thank you ya, Mas Faiz ya. Ya.